Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi barengan sama Nobo di Melintir, mengobrol sambil nyetir, dan obrolannya tentang teknologi tentu ya. Kali ini gue pengen ngomongin si Poco F6, satu buah handphone yang gue udah pakai selama kurang lebih 1 bulan terakhir. Dan ya, kali ini gue pengen ceritain aja dari sisi pandang pengguna biasa aja. Karena handphone ini nggak juga yang gue kenceng pakai main game, nggak juga kenceng buat bikin konten di dalamnya. Biasa-biasa aja. Seperti biasa lah, kalau topik obrolan gue kan dimulai dari masalah desain. Kali ini untuk masalah desain fisiknya, Poco F6 ini bisa banget gue kasih nilai bagus lah. Desainnya bukan finishing. Secara desain gue suka karena dia tetap masih mengandalkan desain yang untuk garis-garis frame-nya ini tegas gitu ya. Mau kiri kanan, atas bawah, tegas. Gue suka desain seperti ini. Sementara untuk bagian bodi belakangnya ngasih sedikit lekukan, jadi dipegang di tangan secara handling juga masih nyaman. Memang untuk masalah finishing nih, gue agak kurang serak dengan finishing yang warna gold pula gue pegang. Kayak kurang deket sama anak muda gitu. Rasanya emang untuk bapak-bapak. Walaupun emang counternya adalah mereka ngeluarin sih. Ada yang warna biru muda ya, atau light blue. Terus juga ada yang warna hitam. Mungkin ini lebih masuk untuk youngsters. Tapi emang yang warna gold ini ya begitulah. Berikutnya kita pindah ke bagian layar. Ini secara layar sebenarnya bisa dibilang Poco F6 ini coba pol-polan. Full AMOLED tetap 6,67 inci. Secara bezel sebenarnya tidak simetris loh. Tapi memang terlihat cukup simetris karena perbedaannya tipis banget antara bezel bawah dengan bagian bezel samping kiri kanannya. Dia udah punya 120 Hz untuk refresh rate-nya. Selain Full AMOLED, resolusinya udah 1,5K atau 1.5K. Secara warna, kalau misalnya kita nonton multimedia ini juga udah enak, udah ajib. Gelapnya lo masih bisa ngerasain atau ngedapetin gelap yang emang lumayan banget pekat, tapi masih detail-detailnya masih kita bisa dapetin. Secara faktor suara, ya ini emang ada kompromi di bagian ini, cuman mengingat antara budget harganya dan juga fasilitas performa yang pengen dikasih sama Poco, ya udahlah gitu ya, mengalah di bagian audio. Buat yang pengen main game menggunakan handphone ini, dari sisi layarnya, kalau gue ya, karena gue casual gamer bukan yang atlet e-sports, jadi rasanya sih masih aman-aman aja. Main CODM, main MLBB, gue sih tidak merasa ada sesuatu yang mengganggu ya. Ngomongin soal gaming, berarti kita masuk nih sekarang ke bagian performa. Secara performanya emang Poco F6 ini bisa dibilang mereka coba pol-polan banget lah gitu ya. Udah pakai chipsetnya Snapdragon seri 8, kembali ke fitrahnya ya, Snapdragon 8S Gen 3. Pakai RAM-nya juga pol-polan, yang gue pegang ini 12GB LPDDR5X. Storage-nya juga pol-polan, 512GB dengan teknologi UFS 4.0. Jadi secara teknologi memang untuk bagian performa, Poco tuh nge-push banget gimana caranya handphone ini bisa worthy banget lah di bagian performa. Dan ini bisa dicirikan, memang bisa dilihat dengan hasil-hasil mulai dari Antutunya, terus juga Geekbench-nya, OpenCL, Vulkan, itu punya hasil yang cukup tinggi kelasannya. Tapi emang yang harus jadi catatan adalah pas kita ngelihat hasil 3D Mark-nya. Ini tingkat stabilitasnya 74,3%. Antara highest loop dan juga lowest loop, kesannya bedanya jauh. Tapi yang menarik adalah kalau kita ngelihat grafiknya, itu dia menurun secara gradual ya. Jadi ini kabar yang baik gitu, karena dia nggak terus tiba-tiba ngedrop parah gitu kan. Kalau kita coba terjemahin ke penggunaan gaming sehari-hari, gue pertama coba main Call of Duty Mobile. Emang ini gue agak lumayan lama mainnya, mungkin kayak sekitar setengah jam, 5 game gitu ya. Di sini kelihatan pas game pertama, kedua, ketiga, dan keempat jalannya aman-aman aja gitu ya. Frame-nya masih di atas 120-an. Tapi masuk ke game kelima, inilah saat dimana tiba-tiba ternyata ada nih frame drop turun sampai ke 61 fps. Good news-nya adalah di game kelima gue nggak sadar ada penurunan frame sampai ke 60 fps. Karena rasanya pas gue main sih masih smooth-smooth aja. Mungkin karena gue seorang casual gamer kali ya. Dan memang agak sompralnya di sini, setelah gue main CODM setengah jam, langsung lah gue main MLBB gitu. Nah ini di sini emang kelihatan kalau performanya dari awal pun dia tidak langsung naik ke 120 fps. Settingannya sih sampai bisa ke 120 fps, tapi ya nggak bisa mentok di sana lah. Dia nahan dulu agak rendah. Setelah main beberapa lama, tiba-tiba dia naik, turun lagi, terus tuh dia naik lagi, terus turun lagi. Demi memenuhi rasa penasaran gue, akhirnya gue coba lagi main game MLBB sendiri. Setelah kondisi handphonenya dingin, dengan settingan paling tinggi, bisa kok sebenarnya dia nahan langsung di atas di 120 fps. Di sini gue bisa ngeliat, oke, ternyata memang si Poco F6 ini punya kayak semacam kemampuannya tersendiri. Walaupun emang si Poco juga gue nggak bilang nggak ada usahanya ya, dia coba ngasih semacam cooling system terbarunya Poco di sini. Cuman tetap sepertinya kalau lo yang pengen main game lebih lama
dari 1 jam atau mungkin 45 menit, nggak ada salahnya bantuan dari cooling system eksternal itu diperlukan. Kalau lo tidak ada masalah dengan kompromi, semisal di tingkat grafiknya atau mungkin di tingkat FPS-nya diturunkan, seharusnya sih performanya masih bisa lebih aman. Karena toh ini gue bisa dibilang coba mainnya stress test ya, jadi semuanya gue pol-polin secara grafiknya dan juga secara FPS, jadinya seperti ini. Tapi kan itu dari sisi gaming ya. Kalau sisi penggunaan sehari-hari kayak gimana? Ya dari sisi penggunaan sehari-hari mah udahlah aman-aman aja. Lo mau coba editing pakai CapCut ini lancar-lancar aja. Terus juga kalau misalnya lo coba ekspor, memang bukan yang paling cepat dibandingkan dengan 8 Gen 3 biasa, tapi juga hitungannya masih aman lah. Kalaupun lo pakai social mediaan doang, handphone ini mah udah lebih dari cukup. Satu hal yang harus dicatat mungkin adalah dari bagian performa. Gue suka dengan pendekatan Poco yang emang ini secara daily usage-nya udah mulai nyaman gitu ya. Kalau lo rubah seperti gue ke bagian gesture, ini gue suka sih dengan cara untuk Poco bisa one hand mode-nya itu mudah diakses. Terus lo pengen split screen juga bisa dibilang cukup mudah. Walaupun emang kalau lo terbiasa menggunakan Samsung misalnya dengan One UI-nya, untuk beralih bermain split screen dan juga bermain-main dengan pop-up Windows di HyperOS, itu perlu ada adaptasi sedikit. Jadi ya sok monggo silahkan dipelajari kalau kalian tadi terbiasa mungkin menggunakan Samsung dengan One UI-nya. Untuk iklan, karena ini adalah kelasan handphone dengan spesifikasi yang tinggi tapi budgetnya lumayan rendah ya, ada di angka 5,7 juta. Tentu iklan masih hadir terutama di aplikasi-aplikasi bawaan kayak File Manager, terus juga Weather, dan alhamdulillahnya iklan yang masuk di gue itu kebanyakan adalah e-commerce atau marketplace. Nggak banyak gue ketemu dengan judi online ataupun juga pinjaman online. Kita berpindah sekarang ke bagian baterai. Nah, untuk Poco F6 ini sendiri dari performa baterainya bisa dibilang pada umumnya aja ya, standar dengan baterai 5000 mAh udah bisa ngecharge 90 watt. Kalau posisi baterai lo 3%, terus lo colok selama 45 menit, handphone ini akan ngisi full, langsung jadi 100%. Terus kalau untuk performa hari-harinya, gue tidak mengukur secara SOT karena terlalu banyak variabelnya. Kalau pakai simulasi aja, main Call of Duty Mobile 15 menit, gue mengalami pengurangan daya 4%, main MLBB setengah jam, pengurangan dayanya 10%, nonton YouTube 1 jam dengan full brightness, itu pengurangan dayanya juga ada di 10%. Jadi ya performa baterainya bisa dibilang ini masih cukup rata-rata handphone yang gue pakai selama tahun 2024 ini. Yang menarik perhatian mungkin adalah di bagian kameranya. Poco F6 ini hadir dengan setup kamera 50 megapiksel main kamera, 8 megapiksel ultra wide angle, dan juga 20 megapiksel untuk front kameranya. Kalau gue coba foto-foto gitu ya, bisa kok ngedapetin hasil yang udah cakep, udah menarik. Dan balik lagi, karena kan kalau misalnya masalah kamera dan hasil foto, itu cenderung lebih ke mata dan juga skill dari pengguna dibandingkan dengan hardware yang dimiliki. Jadi bisa dibilang ya secara hasil sih udah cakep-cakep aja. Tapi apakah secara hasil paling tajam, apakah dynamic range-nya paling luas? Ya tentu bukan, karena kan ini adalah handphone 5 jutaan tetap. Tapi untuk kelasan harganya, menurut gue sudah lebih dari cukup lah. Dari bagian pengambilan videonya, handphone ini sebenarnya bisa ngambil 4K sampai 60 fps, tapi hanya main kameranya aja. Buat ultra wide angle-nya dia mentok di 1080, kamera depannya juga mentok di 1080. Untungnya untuk main kameranya 4K 60 fps-nya berdasarkan hasil uji coba gue cukup stabil. Tapi emang ya hasilnya kalau lo pengen mix and match dan pengen high resolution ya nggak bisa. Udah coba jalan-jalan pakai 4K 60. Di layar handphone sih stabil. Udah tahu nanti kalau hasilnya seperti apa dan suaranya akan kayak gimana. Di layar handphone juga hasil gambarnya sih bagus. Seperti biasa ya. Kalau dekat area rumah yang dipakai kerja ada ekstra suara gerinda. Oh ini pakai main kameranya ya, makanya bisa dapat 4K 60. Kita coba pakai ultra wide angle. Ternyata kalau ultra wide angle-nya kemampuannya drop di 1080 30. 4K pun tidak dapat ya, tapi mengingat harganya wajar sih, karena emang kan keunggulannya bukan kamera ya, lebih ditekankan banget ada di bagian performanya. Tapi bukan berarti untuk hasil-hasil foto sebenarnya handphone ini nggak bisa bagus, bisa. Sementara kalau untuk hasil kamera depan ya begini, mentok di 1080 tapi bisa 60, lumayan. Ya nicely done lah kayaknya sih sebenarnya.
Tinggal kita cek aja nanti akan seperti apa hasilnya, pewarnaannya segala macam. Kalau dipakai ngelawan matahari masih oke kayaknya ya. Jadi there you go, Poco F6 kemampuan videonya. Nah pada akhirnya pertanyaannya tentu adalah, jadi Vic, worth it nggak? Ya worth it lah, 5,7 juta, spesifikasinya udah begini, performanya udah oke, kameranya juga udah enak gitu kan. Kalau pertanyaan adalah, tapi Vic di harga 5 jutaan yang lain ada loh yang gue udah bisa dapetin ini, itu apalah, semua segala macam. Balik lagi ini adalah masalah preferensi. Kalau kita ngomongin Poco ya, Poco itu mempresentasikan jiwa-jiwa muda, gerasa gerusuk, senggol kiri kanan. Kalau lo emang punya jiwa yang kayak begitu, Poco ini mewakili lo banget. Di harga 5,6 juta, udah 512. Bahkan kalau lo pengen nyari yang varian bawahnya, yang 256, itu harganya 4 jutaan. Itu udah lebih cakep lagi gitu. Jadi ya sok silahkan lah, dipikirkan apakah secara brand Poco mewakili diri lo, karena secara performa, jatuhnya sih yang penting udah cukup. Tinggal masalah brandnya, mewakili apa enggak. Dan ya, selesai. Itu dia cerita kita hari ini. Sebenarnya sekarang udah parkir ya, udah nggak nyetir lagi. Jadi ya, kita ketemu di video berikutnya. Buat sekarang Taufik Nobo undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.